ajaib, Engkau mulia, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, ajaib, Engkau besar, Engkau Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tak pernah berubah,
namamu. Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Ini kami, bait sucimu. Ini kami, bait kudusmu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dekap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Mau rasakan lawatan-Mu Tuhan. Pujilah namamu, mulialah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau ya Allahku. Engkau Allah yang maha kuasa, kami bersyukur. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Bersorak memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan senyum, depan, belakang, kiri, kanan. Yang di belakang paling jauh disenyumkan, yang di paling depan juga disenyumkan. Berikan senyum yang termanis sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita baik, amin. God is good all the time. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Ada pertemuan di udara. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan? Rindu, sungguh-sungguh rindu. Berikan tepuk tangannya mana? Kalau bunyi sangkakala dan kiranya Tuhan dapat kita tetap setia, katakan amin. Haleluya.
kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Kita tetap bersyukur ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun rasanya keadaannya tidak baik-baik saja, tapi dia tetap Tuhan yang baik bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat sepekan kita. Saya mau kita baca satu kali, suaranya harus mantap ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sebuah amin. Teguhkanlah hatimu, maka imanmu akan menyelamatkan engkau. Amin. Bukan iman tetangga kita Bapak Ibu Saudara, bukan iman suami atau istri kita, tapi imanmu akan menyelamatkan engkau. Kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Jangan pernah menyesal mengiring Yesus, katakan amin. Jangan pernah menyesal mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap ikut Yesus. Sekalipun air mata, sekalipun sakit, sekalipun tidak enak, aku tetap ikut Yesus. Haleluya, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau ikut Tuhan, sampai Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
Bapak Ibu Saudara, pujian yang dikatakan, tak akan pernah ku sesali. Ada yang menyesal ikut Tuhan? Ada yang menyesal ikut Tuhan Yesus? Sekalipun melewati lembah air mata, berapapun harga yang harus kubayar, harga yang tidak murah, harga yang tidak mudah. Tapi pujian ini katakan, tidak akan pernah aku sesali. Perbaiki komitmen kita di hadapan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita menyembah, gunakan itu dengan baik. Melayani, mengasihi, mengiring Tuhan. Bukan hanya hari ini, tapi seumur hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan, berapapun harganya Tuhan, aku akan tetap setia sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Jangan pernah berhenti mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap melayani. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap mengasihi-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap mengiring-Mu. Sampai Tuhan dapati aku tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Selagi masih ada kesempatan, sampai seumur hidup kami Tuhan, kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami punya Bapa yang begitu baik kepada kami. Tuhan, kami menjalani kehidupan ini Tuhan, biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tetap setia, taat, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, biarlah Roh Kudus Engkau yang selalu menuntun kami, selalu membimbing kami, mengarahkan kami, agar kami tetap Tuhan berjalan bersama Engkau sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi terang bagi kami, membuka pikiran kami, memberikan kami roh pengertian sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam hidup kami Tuhan secara pribadi. Tuhan, biarlah Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Dan selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami pertama-tama mengucap syukur dan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang sudah menerima kami dan juga memberikan kesempatan untuk saat sore menjelang malam, untuk saat ini untuk kami menyampaikan pesan firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, selagi kita masih ada suatu kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk saat ini kita bersama-sama ada di tengah-tengah rumah ibadah. Ya, satu hal, ya, kita senantiasa rindu akan Dia, sebab hanya Dialah yang sanggup dan juga bisa menyelamatkan kehidupan saudara, baik dari hal-hal masalah ekonomi dan amat terlebih hal-hal kerohanian kita. Sangat penting, ya. Oleh sebab itu tema gereja kita yang ada di tempat ini adalah kesempatan. Dan biarlah kesempatan yang ada ini jangan sampai lalu begitu saja tanpa pesan dan kesan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 akan kami baca. Satu Tesalonika 5 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana saat sore menjelang malam firman Tuhan datang kepada kita pribadi lepas pribadi, bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya, Dia adalah setia. Firman ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus beserta
Barnabas dan Silas dalam memberitakan Injil Tuhan atau kabar baik, kabar keselamatan. Sebab kabar ini harus disampaikan, diberitakan, dikumandangkan, dikepok tularkan kepada siapapun juga. Apapun keyakinannya, agamanya. Tanpa dia atau Yesus atau firman yang telah menjadi manusia, ya, tidak akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini merupakan satu pengalaman Paulus, Barnabas dan Silas, ya. Dia sampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Kenapa Paulus sampaikan? Paulus sendiri dia mengalami begitu banyak perlindungan, pertolongan Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang artinya mampu. Bahkan dia sudah diserahkan oleh tua-tua para diaken yang ada di Antioquia. Dia diserahkan oleh kasih karunia. Karena dia atau diaken ini tahu bahwa ketiga rasul itu tidak akan mampu dalam menghadapi pelayanan ke depan dalam memberitakan akan Injil Tuhan. Jadi di sini kita dipanggil oleh Tuhan Allah, yang memanggil kita adalah setia. Ada panggilan secara umum, yaitu untuk menyelamatkan kita. Tetapi juga ada panggilan secara khusus untuk kita sebagai orang yang percaya, ya, kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tidak seperti Allah yang biasa-biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Kami sendiri merasakan sejak kami mengambil suatu keputusan untuk melayani Dia. Kami meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga besar, keluarga kecil, seperti nyanyian kadakan, ku tinggalkan ibuku, ku tinggalkan sanak saudaraku. Hanya satu hal, kami pergi untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Ya. Sebab kita dipanggil bukan hanya untuk kita diselamatkan, ya. Bukan hanya untuk kita beribadah, memang ibadah itu sangat-sangat penting. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi sebaliknya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, selain kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, tebusan Tuhan di dalam Mazmur itu sangat-sangat mahal. Kekayaan dunia ini tidak bisa menebus kesalahan, kutuk, dan dosa keturunan dari nenek moyang kita Adam. Hanya Yesus yang bisa menebus segala kutuk, dosa, keturunan. Ya. Oleh sebab itu dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Siapakah umatnya itu, Bapak Ibu Saudara? Adalah semua manusia yang ada di muka bumi ini. Apapun suku, bangsanya, agamanya, kepercayaannya. Dia memerlukan, membutuhkan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia tidak menciptakan agama. Tidak membawa agama. Yesus datang untuk menyelamatkan. Supaya setiap kita mempunyai iman percaya kepada Dia. Iman artinya mempunyai ketergantungan kepada Dia. Kenapa Abraham pada waktu masa tuanya dia memperoleh anak yang satu-satunya untuk masa depannya antara Abraham dan Sarah. Tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan sebetulnya
secara manusia Abraham berat. Tetapi Abraham dia beriman kepada Tuhan. Dia hidup tergantung kepada Tuhan. Dia serahkan apa yang menjadi masa depannya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup. Sesuai arti dari kasih karunia yang kedua adalah Dia yang memampukan dan Dia yang memberikan satu kekuatannya kepada kita. Dia juga yang menyanggupkan, memampukan kepada Abraham. Sehingga Abraham boleh mengalami satu mujizat. Begitu juga Paulus, Barnabas dan Silas. Kita boleh melihat dalam perjalanan ketiga rasul ini, kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 3 sampai seterusnya, ya, saudara akan mengetahui kehidupan gereja rasuli, gereja yaitu mula-mula, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam Tuhan, bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya, memanggil rasul-rasul adalah Allah yang setia. Ya. Setia berarti Dia tidak pernah mengingkari janji. Kalau bahasa Jawanya, boten nate belenjani janji. Iya, janjinya iya adalah iya dan amin. Ya. Seperti bilangan katakan, kenapa Allah yang kita sembah bukan seperti manusia? Ya, karena manusia seringkali tidak menepati janji. Sering belenjani janji, biasa tidak menepati. Karena manusia adalah terbatas. Tapi Dia yang memanggil kita mempunyai kuasa yang sangat mutlak. Untuk apa memanggil kita? Untuk apa menebus kehidupan kita? Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang baik dan sangat baik dan terlalu baik. Ya. Dia adalah kekal. Dan Dia tetap kekal. Dan juga firman Tuhan adalah kekal. Agar manusia yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia memperoleh kekekalan. Dia kekal bersama Dia yang ada di kerajaan yang kekal, yaitu di surga yang mulia. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Inilah tujuannya Allah memanggil saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk bekerja. Ora et labora. Ya. Kalau kita melihat gereja yang mula-mula, tiap-tiap hari gereja ini berkumpul, beribadah. Bukan berarti gereja ini tidak bekerja, tapi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, untuk melayani. Ya. Kami percaya kalau gereja yang ada di tempat, kalau gereja Tuhan yang ada di tempat ini, ya, sinergi, ya, bersatu karena ada kasih agape yang mempersatukan antara gembala dengan jemaat, antara jemaat dengan gembala. Seperti gereja mula-mula, dia sehati, dia bersatu, unity, ya. Maka terjadi suatu kegerakan yang luar biasa. Gereja ini sehati, sepikir, sejiwa, sepenanggungan, sevisi, semisi, sesuai pikiran Tuhan, sesuai rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Gereja ini belum pergi memberitakan Injil, tapi sudah disukai oleh semua orang. Ya. Kita dipanggil oleh Tuhan, tidak cukup untuk kita diselamatkan. Ya. Kita juga harus membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan memberikan saudara dan saya mulut. Tuhan memberikan saudara dan saya iman.
keyakinan. Kita tahu Bapa di dalam nama Yesus Kristus adalah Bapa yang luar biasa. Ya. Syaratnya kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh khawatir, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kami lakukan? Memberitakan Injil Tuhan itu merupakan satu tanggung jawab. Merupakan satu kewajiban. Merupakan satu amanat. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Percaya dan beriman itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya ada di dalam Rum pasal 11 ayat 1, itu adalah dasarnya iman. Ya. Kalau iman itu mempunyai ketergantungan. Kalau kita mempunyai dasarnya iman, kita percaya, kalau percaya itu harus ada satu tindakan nyata. Kalau tindakan nyata berarti dia melakukan. Seperti Yakub katakan, ya, kalau kita tidak melakukan berarti kita menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri adalah lebih jahat daripada kita menipu orang lain. Bahwa kita sebagai orang yang percaya kita dituntut. Kita tidak cukup untuk kita dipanggil untuk diselamatkan. Dan juga kita harus terlibat. Masuk lebih dalam di dalam melayani Tuhan untuk memberitakan yaitu Injil Tuhan. Ya. Apa itu Injil Tuhan? Kalau bahasa aslinya adalah evangelon. Kalau di saya di dalam perjanjian baru katakan di situ adalah kabar baik. Kabar yang baik bukan kabar yang buruk. Ya. Kabar baik kalau dalam bahasa Jawanya kabar kesaenan. Ya. Hal ini seringkali kami hadapi kalau kami memberitakan Injil masuk ke desa-desa. Kami menghadapi dari agama yang lain. Pak Pendeta, Pak Penginjil jalan menginjil di desa ini. Saya buka Alkitab, Bapak Ibu. Apa artinya Injil? Injil itu bukan agama, ya. Injil itu adalah untuk artinya tentang Allah menjelma menjadi manusia-manusia Yesus Kristus itu. Yang menjadi persoalan adalah setiap manusia di muka bumi, dia orang berdosa. Yang perlu untuk dibereskan dosanya dulu. Kami pernah diundang Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk pelantikan pengurus kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau kami renungkan di situ, ini adalah kepercayaan nenek moyang Ibrahim yaitu Terah. Masih percaya roh-roh leluhur. Ya. Itulah yang dipegang oleh mereka. Kami bisa menangkan mereka. Baik itu dari kejawen, sabto, dharma, dari apa saja. Ya, hanya satu. Ya, kami membuka mulut. Kami tidak takut, yang penting kami tidak menjelekkan keyakinan orang. Agama itu sama tulisannya agama. Ya. Agama artinya itu bisa dikatakan aneh orang Jawa itu ya. Bisa ageman. Ya. Agama adalah pendiri manusia. Agama gunanya untuk kemasyarakatan. Kita hidup perlu agama. Kita mau jadi pegawai negeri perlu agama. Kita mau nikah perlu agama. Kita mau mati perlu agama. Kita mau ngurus KSK mau keluar negeri perlu agama. Tetapi untuk kita menghadap Tuhan. Lukas 18 ayat 8 katakan. Jika aku datang kali yang kedua, apakah ada iman di muka bumi, bukan adakah agama. Arti agama adalah A, tidak. Agama, benda, itu bahasa Sanskerta. Artinya ketidakbendaan atau ketidakduniawian. Berarti hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohaniah. Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Bahwa Allah itu adalah roh adanya. Perlu kita oncai, perlu kita teliti, perlu kita renungkan. Hanya Tuhan yang memberikan satu hikmat kepada kita. Ya.
Karena dia yang mempunyai pekerjaan, kami hanya hambanya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami bagikan satu alat. Kalau Tuhan tidak memakai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kami harus menghadapi banyak masalah dalam kami memberitakan Injil Tuhan. Memang itu merupakan satu tugas saya sebagai hambanya. Agar orang itu mendengar siapakah Yesus itu. Tapi kenapa banyak orang Bapak Ibu Saudara alergi mendengar nama ini? Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka dikuasai oleh roh agamawi. Ya. Karena mereka masih dikuasai oleh topeng-topeng agamawi ini. Oleh sebab itu saudara dan saya harus banyak berdoa agar Tuhan membukakan itu semua. Sehingga mereka dapat mengerti dan mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Kami sering banyak mengalami suatu permasalahan. Ya. Tapi saya tidak mundur, kami tetap maju, kami tetap menyampaikan Injil Tuhan. Sebab untuk memberitakan Injil merupakan satu kewajiban dan keharusan. Saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama saya sendiri yang dimenangkan oleh Tuhan. Saya berubah sikap 180%. Ya, kami memenangkan ayah saya, ibu, adik-adik 4, ya. Akhirnya datang kepada Tuhan. Pada waktu kami sakit, tidak langsung grek, dia ikut Tuhan. Tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Tidak seperti itu. Kami yang sudah percaya harus berubah. 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Bagaimana keadaan kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita harus sama, persis seperti dia. Dia adalah kudus. Rum katakan, kita akan menuju kesempurnaan ke sana. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mumpung masih ada suatu kesempatan, kita gunakan kesempatan ini. Tidak hanya cukup untuk beribadah. Gunakan waktu yang ada. Yang bisa berdoa, kita memberitakan Injil lewat doa-doa kita. Sebab doa bisa merubah dunia kecil maupun dunia yang lebar ini. Ya, bisa kita menangkan karena dari doa-doa kita. Itu sangat penting. Ya. Banyak terjadi ya penuaian, banyak orang datang, kami melihat kesaksian kawan-kawan saya di Lampung, ya. Karena saat-saat ini, ya, sedang penuaian sedang terjadi untuk penggenapan janji firman Tuhan tentang gereja Tuhan di akhir zaman, tentang hujan awal dan hujan akhir itu mulai terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita menabur. Kita menyampaikan benih yang baik, yaitu firman Tuhan itu. Yang penting kita sampaikan. Ya. Mau percaya langsung puji Tuhan, tidak percaya, biarlah firman Tuhan itu yang akan bekerja. Ya. Itu bukan tugas kita, selanjutnya adalah tugasnya Dia. Tugas kita untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan kita harus beranjak untuk bertemu kepada sesama. Bukan berarti kita mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan wawasan ya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Yohanes 14 ya. Dan juga di dalam Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada di tempat lain. Agama tidak berkuasa untuk menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa menyelamatkan hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau saya menghadapi satu permasalahan, Bapak Ibu, saya tidak takut. Karena saya mempunyai iman. Rum 1 ayatnya ke-16 yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah.
Bahwa kekuatan, kemampuan sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita aplikasikan, kita sampaikan. Ya. Tapi saya singgung, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kalau saya ada aksi, ya pasti ada reaksi. Itu pasti kami hadapi. Ya. Pasti ada kami hadapi, kami tidak takut. Coba saudara membaca di dalam Markus pasal yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan, kalau kita digiring, dibawa ke majelis agama, kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak takut? Ya. Karena Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kita. Ya. Melalui mulut saudara dan saya. Juga di dalam Yeremia pasal 1 ayat ke-9. Tuhan akan menaruh perkataan-perkataannya ada di dalam mulut kita. Seperti saya katakan, yang penting kita mau dan kita berani. Tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Orang yang takut, orang yang bimbang, orang yang khawatir, orang yang cemas, itu gampang kemasukan penyakit, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kami dalam memberitakan Injil, kami menemukan orang-orang yang sakit karena perdukunan, ya, karena jengges tenung. Ya. Ada yang karena sakit, karena kurang bersih dalam mengolah makanan. Ada karena sakit panggilan. Ya. Yang susah ini adalah sakit panggilan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sakit panggilan ini dibawa kemana-mana tidak akan bisa sembuh. Kalau menyerahkan diri di kaki Tuhan, berjanji kepada Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini. Kami percaya sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Markus 16, 15 sampai 20. Ya. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk kita pergi, beritakanlah Injil. Aku akan menyertai, ya, kamu sampai kesudahan alam. Janjinya adalah iya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Pasti digenapi. Kalau saya menghadapi orang-orang sakit, sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius, di dalam Markus. Tumpangkanlah tanganmu atas orang sakit sembuh. Orang yang kerasukan setan-setannya akan uncat, akan lari. Ya. Inilah yang pelayanan saya di Lampung, Bapak Ibu Saudara. Di mana saya berada, kami pelayanan orang lumpuh, orang stres, orang gila, orang tolak rumah sakit. Ya. Kami hanya menawarkan, kalau mau percaya, menyebut nama Yesus Kristus. Ya, saya katakan, enggak nanti untuk masuk jadi orang Kristen, enggak tak surga. Sebetulnya itu saya serahkan kepada Tuhan. Ya. Saya sepertinya seperti ini, saya menjual pisang. Kalau pisang itu enak, Bapak Ibu Saudara, pasti orang akan mencari makanan yang enak itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menyanggupkan, Allah yang memampukan, dan Dia juga akan membela kita. Apapun persoalan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Pada suatu saat kami menghadapi suatu pertanyaan yang sangat berat. Kami berdoa, roh saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus, Engkau jangan permalukan hamba-Mu. Ya. Saat itu juga seperti apa dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Saat itu juga Roh Kudus mengajar saya apa yang akan saya katakan. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Syaratnya untuk kita memberitakan Injil
kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Sebagaimana yang ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ya. Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya, untuk menerima janji yang satu ini. Jangan kita tinggalkan Yerusalem, kita harus menerima janji Bapa, yaitu tentang ketuangan kuasa Roh Kudus. Jadi orang itu harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Orang itu harus dikuasai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri, ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita harus setia, harus taat, harus jujur, harus adil dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus mau pakai. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus mau membayar harganya. Kami seringkali puasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kami mempunyai pasien, kami harus puasa. Ya. Kalau orang saya tangani, saya katakan, saya ngomong sama orang itu tidak boleh minum obat, tidak boleh ke dukun. Nanti kalau minum obat katanya yang menyembuhkan obat, atau ke dukun katanya yang menyembuhkan dukun. Kami hanya satu, kami penyerahan kepada Tuhan. Ya, kami layani. Kalau kami datang, kami menyanyi, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Akhirnya saya baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, kami berdoa untuk firman Tuhan yang kami baca. Setelah itu kami baru mendoakan, melayani orang sakit itu. Kami melayani dengan tekun. Ya, kalau orang gila pagi sore kami harus kasih mandi. Kami pernah pada waktu di Kroya, Bapak Ibu Gembala saya pulang ke Bangarsari. Terus saya ngomong, kami dikasih kepercayaan untuk merehab gereja. Om, tante, boleh enggak Cornelius mau ambil pasien, mau tak bawa ke pastori. Ya, boleh, tetapi Bu Cornelius hati-hati. Nah, sampai ke rumah, saya bawa ke gereja, ada tua-tua sidang, itu mau lemahkan iman saya. Om, apa nanti tidak mecahin kaca-kaca gereja, apa itu pastori? Saya katakan tidak. Ngomong lagi begitu mau melemahkan saya katakan tidak. Saya percaya Tuhan saya tidak pemalukan saya. Tapi kenyataannya benar, Bapak Ibu Saudara. Orang itu sembuh, terus orang tuanya juga sembuh. Dia sakit, ya maaf bicara seperti Bapak Gembala di tempat ini. Bahkan lebih parah, ya, mati separuh, ya, mati sebelah, ya. Udah perutnya menyor sebelah, matanya ya tidak kelihatan sebelah, dicubit tidak merasa sakit. Kami layani pagi sore saya telaten. Tapi terus kalau ada rasa itu harus menyebut Yesus tolong, jangan mengeluh aduh sakit, tidak boleh. Harus nama Yesus itu terus kita panggil. Karena nama yang menguatkan, yang menyembuhkan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, yang 16. Kami baca demikian. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, dikatakan, demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada namanya yang hebat seperti nama Yesus. Mungkin namanya baik, mungkin sepanjang lapangan sepak bola. Tidak ada arti, tidak ada kuasa. Tetapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Iblis, setan takut dengan nama ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai pengalaman pada tahun 2007 atau 2008. Kami sudah lama kurang lebih 25 tahun tidak ketemu adik teman saya. Baik yang ada di Jombang Perak maupun yang ada di Ambulu dan juga yang ada di Tulungagung. Sejak saya
dipelihara dari orang tuanya, kami pergi untuk menyerahkan hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat itu terlintas, kami ingin mencari adik saya. Tuhan izinkan saya ketemu di Jombang Perak, Bapak Ibu Saudara. Dia lupa, akhirnya saya buka topi, akhirnya saya langsung dirangkul, dicium. Itu bukan adik sekandung, sedarah sedaging. Orang tuanya dulu memelihara saya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bijak seperti itu. Itu dia katakan, Mas, jangan pulang, nanti hari Minggu di tempatku ini ada tamu dari Surabaya. Nanti dibawa ke GPPS mau khotbah di Om Gideon GPPS. Kan adik saya temuan ini di Jombang Perak juga pendeta, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu selesai di GPPS, kami dipanggil sama pendetanya GPPS. Pak Kuliah nanti sore pelayanan. Tempatnya Palik adik saya ini. Apa Om? Masalahnya apa? Tanya sendiri sama tuan rumah. Saya tanya. Yaitu masalahnya dia punya anak yang ada di luar negeri. Bapaknya itu terima telepon. Bisa berantem marah-marah di dalam telepon itu. Ya. Ujung-ujungnya itu setan itu manjing atau make anaknya. Karena si bapak ini dulu cari ilmu. Orang nyari ilmu Bapak Ibu Saudara. Itu pasti ada perjanjian. Dia bilang si anak ini, enak aja. Dulu begini begono, sekarang saya ditinggal. Rupanya setan pun nutut Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Tapi kita percaya, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pasti, ilmu pastinya ikut Tuhan adalah pasti, bukan moga-moga Bapak Ibu Saudara. Ya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu menyertai mujizat. Tinggal kita mau mempraktekkan apa enggak. Tinggal kita mau mengaplikasikan apa enggak. Ya. Dan juga kami mengalami satu permasalahan pada saat saya merehab tempat ibadah. Kami minta tanda tangan, 60 tanda tangan. Tapi ada mantan ya jemaat yang saya layani. Ya. Dia memang keluar pada waktu itu, riwayatnya hambanya yang dulu yang pelayanan di tempat saya itu membaptis adiknya, dibaptis meninggal. Nah, akhirnya terus satu keluarga ini undur dari Tuhan menjadi guru kepala SMP Islam. Pada waktu kami minta tanda tangan, dia tidak mau kasih tandangan. Saya katakan, itu adalah hak Bapak. Tapi nanti kalau ada omongan lingkungan, bukan saya yang bercerita. Akhirnya dia ngajak tukar pengalaman, ya share Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Dia akhirnya kalah, ya. Habis pertanyaan. Seperti apa yang di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-15. Tuhan sendiri akan memberikan kata-kata hikmat. Tidak dapat ditentang atau dibantah. Ya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan Injil. Seperti saat ini, tahun ini, sebagai tema gereja ini adalah kesempatan. Ya. Selain kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan takut, dengan melakukan firman Tuhan, juga kita dituntut untuk kita belajar, untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Kami percaya Tuhan memanggil saudara dan saya. Setiap kita itu Tuhan tahu mempunyai potensi sesuatu yang perlu untuk dikembangkan agar karunia itu semakin hari ya semakin luar biasa kita alami. Dan juga di dalam Matius pasal 10 yang ke-20 di situ katakan, bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapakmu yang berkata-kata
di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kami percaya bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang setia. Jadi Dia setia untuk menggenapinya. Ya. Dia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dia juga akan melaksanakan akan janjinya. Seperti apa di dalam kitab Bilangan 23:19 yang saya katakan tadi. Allah bukannya manusia. Ya. Kalau manusia sering ingkar janji, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau A, kalau B. Kita akan melihat dalam ayat terakhir di dalam Rum, pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Di dalam Rum pasal yang ke-8, ayat 28, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah yang kita sembah adalah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu ini berbicara apa yang termasuk apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, sandang, pangan, papan. Allah sanggup untuk memberkati, menolong segala aktivitas usaha, apa yang kita geluti dari hari ke sehari. Filipi katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai kekayaannya. Dan juga ada di dalam firman Tuhan yang lain di Perjanjian Lama, kekayaan aku punya dan semuanya aku punya. Ya, apa yang dipunyai oleh manusia adalah kepunyaan Dia. Ya, manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak lebih ada hembusan napas, tidak lebih bagaikan bunga rumput. Ya, apa yang perlu kita banggakan? Kebaikan manusia seperti kain lara, apalagi kejelekannya. Tapi puji Tuhan, kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita gunakan kesempatan ini. Jangan lalu begitu saja. Mari kita tingkatkan iman percaya kita untuk kita lebih mengenal, lebih tahu siapakah Yesus itu. Banyak orang Kristen tahu nama Yesus Kristus, tapi ya tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Dia katakan Tuhan hebat, tapi Tuhan tidak hebat di dalam dirinya. Dia tidak pernah mengalami mujizat dari Dia. Sebenarnya mujizat itu diberikan oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Masih manusiawi kita khawatir. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh roh khawatir itu. Sebab kekhawatiran itu bisa membungkukkan tulang. Membungkukkan iman kita sehingga iman kita tidak dapat memandang rencana-rencana Tuhan. Hanya melihat hal-hal duniawi. Ya. Dan biarlah kita akan minta yaitu kepada Tuhan. Ya. Tuhan tahu. Ada nyanyian katakan hidup ini adalah satu kesempatan. Ada nyanyian juga katakan Allah mengerti apa yang kita hadapi pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara bawa pada saat sore menjelang malam ini. Tetapi Tuhan ada bersama saudara dan saya. Yang menjadi satu dorongan kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada kesempatan. Dan biarlah kita akan berlomba-lomba untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi untuk kita lebih dalam. Untuk kita lebih jauh dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya kita tidak mau ya kita beribadah hanya segini orangnya. Ya, kita minta karena saat-saat ini adalah zaman yaitu penggenapan akan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah waktu untuk penuaian global Bapak Ibu Saudara.
Jangan sampai kita ketinggal. Mari kita bersama-sama untuk kita menuai akan jiwa-jiwa. Menuai gandum Tuhan kita bawa, yaitu ke gudangnya Allah. Dan kita untuk mengakhiri ya di dalam khotbah kami. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dengan yang lain, kita saling bau membau, ya. Kita saling mendoakan, ya. Kita minta ikatan tali kasih kuasa Roh Kudus untuk mengikat saudara dan saya, ya, agar kita satu dengan yang lain, kita sehati untuk membawa pekerjaan Tuhan ini untuk lebih maju lagi. Kita akan nyanyikan dalam satu yaitu pujian. Allah mengerti, Allah peduli persoalan apa yang kita hadapi. Ya. Allah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dia menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku biarkannya, ku bergumul sendiri. Bapa Allah peduli, Allah mengerti, haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ku biarkannya, ku bergumul sendiri. Nyanyian ini mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Allah mengerti, Allah mengetahui apa persoalan yang kita hadapi. Kami minta yang punya persoalan untuk berdiri di tempat. Kita akan minta kepada Tuhan untuk menjamah, untuk mengangkat persoalan itu. Baik itu sakit penyakit yang menaun sekalipun. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih ada. Saat ini kita adalah lebih dari 2 dan 3 orang yang sehati atas nama Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama saudara. Kita nyanyikan pujian ini berulang-ulang kali. Yang mempunyai masalah, yang mempunyai persoalan, berdiri dengan iman. Tuhan akan datang menjamah kehidupan setiap kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya, ku bergumul sendiri.
Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami serahkan buat putra-putrimu yang berdiri, yang mempunyai masalah. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik masalah sakit penyakit, baik masalah pekerjaan, baik masalah anak, masalah apapun Tuhan, Engkau adalah lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila Yesus sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah mengangkat semua masalah itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau telah memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami percaya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Mari Tuhan Kau mampukan setiap kami untuk kami menghidupi buat firman-Mu. Untuk kami aplikasikan buat firman di dalam setiap kehidupan kami. Berikan roh keberanian di dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan firman-Mu senantiasa ada di dalam mulut kami Tuhan. Berikan kemampuan kami Tuhan untuk kami mau membayar harganya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh kami bimbing, kami tuntun untuk mengenal siapakah Engkau yang sesungguhnya. Engkau bukan sekedar nabi dan rasul Tuhan. Engkau adalah lebih daripada itu. Bahwa Engkau adalah sang pencipta langit dan bumi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa tertanam dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami pemulihan, disempurnakan, semakin hari semakin sempurna melalui prosesnya Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan kepada Engkau. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Hingga Tuhan kami boleh mengalami keelokan mujizat demi mujizat Kau nyatakan di dalam setiap pengiringan dan pelayanan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mimbar kami kembali. Bapak dan Ibu Gembala yang mewakilinya. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat penampilan dari tamborin.
akan bawa korban persembahan, lalu kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita ya. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami sehat, kami kuat, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tolong kami, didik kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan bawa korban persembahan. Tuhan tolong supaya apapun yang kami bawa, kami memberi dengan penuh sukacita, kami memberi dengan segenap kehidupan kami, mengembalikan apa yang menjadi hak dan miliknya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan akan memberi korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan, berkati hidup kami Tuhan. Pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji bangkit berdiri. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita malam ini. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi,
dan Allah yang menciptakan kami manusia. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam ini, semua itu karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan tetap memberkati kami sekalian, umat-umat-Mu sekalian. Engkau menolong ketika umat-Mu sakit, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Ketika umat-Mu ada yang kekurangan, Engkau tambahkan berkat melimpah lewat usaha dan pekerjaan mereka semuanya. Beri kesehatan, kekuatan hari demi hari dalam kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, kami juga doakan negara kami supaya negara kami aman makmur. Kami bebas beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.